Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Farid Purwanto, Unit Kerja SMP Negeri 1 Sukatani, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Purwakarta, dengan fasilitator Bapak Irfan Kristipan MPD dan pengajar praktik Bapak Isep Suprapto MPD. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas modul 1.1a.9 Aksi Nyata Penerapan Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang didasari pada keinginan untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk pembelajaran yang membuat siswa senang, bahagia, gembira, bebas sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Tujuan: 1. Membangun karakter siswa dengan memulai dari pembiasaan. 2. Melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan model problem based learning yang memulai dari hal konkret ke hal abstrak dan memunculkan poin-poin profil pelajar Pancasila, diantaranya gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa bahagia, merasa tertantang dan ingin mencoba serta memperbaiki diri dengan pembelajaran yang berkonsep pada filosofis konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena banyak hal-hal positif yang saya bisa terapkan di kelas dan di luar kelas. Konsep ini banyak menggali sisi kelebihan siswa dibanding sisi kelemahannya, termasuk yang paling utama sisi kemanusiaan yang dimuliakan dan diberdayakan. Hal ini menjadikan saya termotivasi untuk selalu belajar setiap waktu dan mendorong siswa untuk menggali semua kemampuan, bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa merasa diberikan ruang dan tempat untuk mengeksplorasi segala kemampuan yang dimilikinya secara bahagia dan bermakna. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Dalam keadaan pandemi, pembelajaran di Purwakarta dengan kebijakan Dinas Pendidikan Purwakarta mengizinkan pembelajaran diikuti 50% daring dan 50% luring. Kami guru-guru menyepakati menggunakan pembelajaran di lapangan, melaksanakan pembelajaran seperti biasa dengan memperketat protokol kesehatan. Sementara pembelajaran saya menggunakan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata dengan model problem based learning. Hal ini dilatar belakangi karena model ini memuat merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, diantaranya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berpihak kepada siswa. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Dengan menggunakan pembelajaran model problem based learning, saya tertantang untuk menyajikan pembelajaran mulai dari yang konkret ke abstrak, sehingga siswa merasa adanya pembelajaran nyata. Di samping itu, siswa termotivasi untuk belajar berkelompok, bernalar kritis, serta kreatif. Berikut seluruh rangkaian pelaksanaan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Mohon maaf, saya minta izin karena kegiatan guru penggerak ada kegiatan pembelajaran aksi nyata di mana akan dilibatkan sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Apakah tidak mengizinkan untuk Ya, terima kasih Pak Farid pada intinya untuk kegiatan tersebut itu juga mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar dan bisa berhasil. Terima kasih Bunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Are you ready? Ready. Ya. Kayaknya hari ini semuanya hadir, semua kursi terpenuhi. Mudah-mudahan semangatnya tidak berubah ya. Hari ini insya Allah kita membahas yang Bapak sampaikan kelanjutan minggu kemarin ya, masih tentang sudut. Tapi sebelumnya mungkin untuk membahas yang akan kita bahas hari ini, kita harus mengulang kembali apa yang Bapak sampaikan ya. Baik, coba lihat dulu judul yang akan Bapak bahas hari ini. Atau tidak terbaca ya. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran minggu yang lalu tentang sudut, itu sudut itu ada bermacam-macam. Siapa yang masih ingat acungkan tangannya? Ya silakan Kaila. Satu. Yang kemarin kita bahas itu akan nyambung dengan ini ya. Dan tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesungguhan dalam belajar karena ini akan terus berkembang di pelajarannya. Coba sekarang sebelum pembahasan dari hubungan ini ada tujuannya ya, dan akan kita berfokus pada sudut berlurus. Tujuan hari ini minimal pertama kita akan mengetahui dan menggunakan cara menentukan sudut yang dibentuk oleh sudut berlurus. Paham? Baik, perhatikan gambar di papan tulis. Gambar apa ini? Kereta api. Kemudian biasanya kereta bermacam-macam ya. Sekarang coba kita lihat di sini. Kan ini berjalan di mana? Di atas di bawah? Coba tunjukkan seorang ya, mana yang disebut dengan jalannya kereta api di mana? Apa mana lagi? Yang atas, yang atas. Nah itu ya. Jadi yang ini ada, yang ini juga ada. Terus yang ke bawah ya? Ada nggak? Ada. Itu sama ya. Itu adalah kereta api. Jadi berjalan di. Sekali lagi tekan buat finish. Oke, baik. Kedua, Bapak ingin minta tolong. Di sini kan pasti sudah baca-baca buku, apalagi di YouTube kan banyak ya. Sudut itu berhubungan dengan ini. Kira-kira dari gambar ini mana yang disebut dengan sudutnya? Ya, silakan ke depan. Tanya. Satu, mana lagi? Dua, apa lagi? Tiga, empat, dan lain sebagainya. Betul? Betul. Kita mengerucut kepada sudut berlurus, kita ke teorinya. Lihat teorinya. Di sini ada gambar berwarna-warna, ada yang. Nah, kita tadi tujuannya untuk menentukan berapakah besar sudutnya. Tadi sudah disebutkan Kaila bahwa sudut lurus itu 180 derajat. Kita di sini 180 derajat. Boleh menggunakan cara sendiri. Berarti Kaila sendiri ya jawabnya. Dari mana Kaila? Dan di X itu kan dari 70, sisa dari 180 dan 180 dikurangi 70, tinggal sisanya Tepuk tangan. Oke, baik. Berarti setelah kita memperhatikan ini, kita bisa menyimpulkannya dari gambar, dari bentuk, kemudian teori. Baik, Bapak ini punya materi, kemudian ada contoh soalnya. Silakan buat kelompok-kelompok berempat ya. Nanti kita hitung 1 sampai 5, 1 sampai 5 buat kelompoknya. Kelompok 1 sini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Paham ya? Silahkan buat kelompoknya. Untuk materi ada di sini ya, gambarannya seperti disampaikan barusan yang Bapak tunjukkan. Silahkan pelajar diskusikan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh berdiskusi dengan temannya, boleh langsung bertanya ke Bapak. Paham? Paham. LDK disimpan dulu, tapi yang dipahami adalah materi dan contoh soalnya. Silakan kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan atau memahami materi yang sudah Bapak sampaikan barusan.
Silahkan kalau ada pertanyaan bertanya ke temannya atau ke Bang. Acungkan tangan yang mau bertanya. Ya, silakan Kaisa. Nomor berapa? Oke, terus? Oke. Terima kasih Kaisa ya. Tepuk tangan buat Kaisa. Kawan-kawan atau rekan kalian juga ada yang sudah bisa tentunya. Silakan yang mau mencoba menjawab. Ya, baik Ripa, ya silakan di depan. Karena seluruh sudut berpelurus itu jumlahnya 180, maka dikurangi dengan 40 menjadi 140 derajat. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Oke, baik lanjutkan. Silakan di sana ada lembar kerja peserta didik, dikerjakan nomor 1, 2, dan 3 ya. Dan nanti selanjutnya ada kelompok yang harus mempresentasikan. Waktunya sama ya, 10 menit mulai dari sudah 10 menit. Nanti sekarang bagian presentasi. Ada yang siap? Kelompok mana? Kelompok 2. Oke, seperti yang kita tahu, sudut berpelurus itu 180 derajat. Dari mana 110 ini? Kan dari kita yang tahu ini 180 derajat dari garis sudut berpelurus. Maka dikurang dari 70 derajat yang ada di soal. Maka QX adalah 110. Ada yang menambahkan? Ya, tepuk tangan buat silakan lepaskan dulu pulpen pensilnya, perhatikan ke Bapak. Jadi Bapak lihat hasil dari kalian rata-rata semuanya mampu ya. Jadi nanti ada PR-nya dan kita simpulkan hari ini bahwa sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Dan kalau misalnya ada salah satu sudut yang diketahui, tinggal mengurangan atau selisihnya. Dan rumusnya sudah jelas ini. Ketika X ditambah Y berjumlah 180 derajat. Kalau ada salah satu contohnya yang tadi, yang kelompok 2 70, tinggal mengurangkan 180 dikurangi 70. Hasilnya 110. Cuma nanti dilengkapi di sini 180 dikurangi 70 jadi 110 derajat. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak bisa berterima kasih ya. Dan sebelumnya silahkan nanti PR halaman 120 kerjakan besok dikumpulkan. Salam buat orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitrian Has dari kelas 7H. Perasaan saya saat dipelajari oleh Pak Farid Purwanto sangat senang karena saat Pak Farid Purwanto menjelaskan itu sangat mudah untuk dipahami dan juga Pak Farid tidak terburu-buru saat menerangkan pembelajaran. Saya sangat senang saat dipelajari oleh Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nurul Fitri Ramadhani dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Salihah Langit Rizky dari kelas 7H. Di sini kami ingin menyampaikan perasaan kami selama belajar dengan Pak Farid. Karena selama belajar dengan Pak Farid itu sangat menyenangkan dan sangat seru. Karena ada sedikit permainan yang kami dapatkan oleh Pak Farid. Contoh permainannya adalah Adanya sesi tanya jawab beserta serta belajar secara berkelompok dan menimbulkan rasa kebersamaan antara teman kelas. untuk Pak Farid, sukses selalu dan tetap semangat untuk kedepannya. Sekian dari kami, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenal Mutakin. Saya adalah rekan kerjanya Pak Farid dari SMP Negeri 1 Sukatani Purwakarta.
Kalau berbicara tentang Pak Farid, yang terlintas dalam benak saya, beliau itu orangnya baik, religius, disiplin, dan etos kerja yang tinggi, ya. Selain itu juga dia orangnya itu humanis, baik kepada sesama, dan selalu respect kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Jika orang lain membutuhkan bantuan beliau, beliau itu sangat respect sekali untuk membantunya. Dan saya melihat beliau itu selalu eh, membudayakan budaya senyum, salam, dan sapa. Itu yang saya lihat dari diri seorang Pak Farid, ya. Sebagai guru penggerak, beliau itu sangat disiplin sekali dalam hal pembuatan administrasi, ya, sangat bagus sekali. Kebetulan beliau juga sebagai kurikulum di SMP Negeri 1 Sukatani, jadi beliau sangat baik sekali menurut saya, ya. Itu di samping itu dia suka berbagi pengetahuan, dan beliau tidak segan-segan membagikan pengalamannya. Dan yang paling saya salut itu beliau itu tidak memandang itu usianya lebih tua dari dia ataupun lebih muda dari dia, ya. Kepada yang lebih tua dia sangat hormat sekali, dan kepada yang lebih muda dia sangat menghargai dan tidak segan-segan dia menimba ilmu ketika yang muda itu lebih tahu. Itu mungkin seorang Pak Farid di mata saya, ya. Terima kasih, sukses terus buat Pak Farid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.